Bab 50. Siapa yang membuatnya tetap hidup? Apa yang terjadi? Devan berjalan mendekat dan bertanya. Tidak ada hasilnya. Mereka semua bunuh diri dengan meminum racun. Gavin menggelengkan kepalanya dan berkata. Melihat Tania, dia segera menyingkirkan pisau itu. Bibi, aku tidak menakutimu. Gavin kembali jadi lemah lembut lagi. Itu sangat berbeda dengan aura membunuh yang dikeluarkan dan sikap dingin sebelumnya. Devan pernah dengar sebelumnya bahwa wanita bisa mengubah sifat mereka lebih cepat daripada membalik halaman buku. Hari ini dia akhirnya melihatnya. Tania menggelengkan kepalanya. Tapi jelas dia masih sangat khawatir dan takut. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang mati sekaligus. Di negara Al-Sutra, membunuh sama dengan sebuah kejahatan. Bu, Armin, jangan takut. Mereka dulu yang mulai. Gavin hanya membela diri, kata Devan pada Tania. Ketika orang itu mati, dia bilang bahwa mereka hanya garda depan. Kurasa akan ada pembunuh lain yang datang. Devan, kamu bawa Bibi kembali ke rumah Kaisar dulu, kata Gavin pada Devan. Devan mengangguk dan menjawab. Devan membawa pergi Armini dan Tania. Sepanjang jalan, Tania penuh dengan kekhawatiran. Devan, kenapa ada orang yang mau membunuh Gavin? Kamu membiarkan Gavin menghadapinya sendiri. Apa dia bisa melakukannya? Rupanya, Tania sudah memperlakukan Gavin sebagai menantu perempuannya. Dia takut akan terjadi sesuatu pada Gavin. Mungkin itu orang-orang yang barusan dipanggil Nyonya Chandra. Sepertinya Nyonya Chandra bukan orang biasa. Devan menyipitkan matanya dan berkata, tidak, ayo cepat lapor ke kantor polisi. Wajah Tania memucat. Barusan kamu juga lihat reaksi polisi terhadap Nyonya Chandra kan? Melapor ke kantor polisi mungkin tidak ada gunanya. Devan menggelengkan kepalanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Devan, ibu beritahu ya. Gavin itu gadis yang baik. Kamu tidak bisa membiarkannya dapat masalah begitu saja. Tapi tentu saja, kamu juga tidak boleh dapat masalah juga, kata Tania dengan gugup. Aku akan membawa kalian pulang dulu. Devan menjawab, tidak, Devan. Kita tidak bisa pulang begitu saja. Kita tidak boleh meninggalkan Gavin sendirian di sana. Tania mengguncang bahu Devan. Tatapannya tegas. Armin, bagaimana denganmu? Tentu saja kita harus membantu Kak Gavin. Armini juga mengangguk yakin. Baiklah. Kalau begitu kita akan kembali lagi. Mendengar itu, Devan menyuruh sang sopir untuk berbalik arah. Devan percaya bahwa dengan adanya dirinya, tidak ada yang bisa menyakiti Tania dan Armini. Sebaliknya, kalau membawanya pulang dan datang ke tempat kejadian lagi. Kalau pihak lain mengirim orang untuk berurusan dengan Tania dan Armini, itu akan jadi lebih buruk. Di tepi sungai, Gavin sekali lagi dikepung puluhan orang. Kekuatan puluhan orang ini jelas jauh lebih kuat daripada puluhan orang sebelumnya. Kalau saja tidak terluka, Gavin pasti bisa menghadapinya. Tapi dia terluka parah oleh Torang. Meski sempat dirawat oleh Devan, tapi jelas belum sembuh total. Sebelumnya sudah mengalami pertarungan besar. Menghadapi puluhan master dengan kekuatan tingkat elit puncak. Tentu saja itu cukup memusingkan. Pop, setelah menusuk lebih dari selusin orang, Gavin akhirnya ditendang dari belakang. Dengan tendangan ini, Gavin ditendang beberapa meter jauhnya. Dia memuntahkan seteguk darah. Gavin menyeka darah dari sudut mulutnya.
Tatapannya jadi lebih menakutkan. Dia bangkit berdiri, tetap mengambil inisiatif untuk menyerang maju menuju puluhan orang. Pihak lain tidak menyangka bahwa kekuatan Gavin sangat kuat. Setelah terluka, dia jadi semakin ganas. Pop pop pop. Pisau tajam merayap di tubuh kumpulan master seperti layaknya ular berbisa, meninggalkan luka penuh darah. Itu karena dirinya sudah terluka. Kalau tidak, Gavin bisa menghabisi semua orang dalam satu serangan. Pertarungan berlangsung selama beberapa menit. Puluhan orang di tempat kejadian akhirnya dibunuh semuanya oleh Gavin. Tentu saja, Gavin juga tidak dalam kondisi yang baik. Tangan kanannya patah. Ada noda darah di mulutnya. Namun, ini tidak berarti bahwa dia sudah menang. Karena Gavin melihat lebih banyak orang berbaju hitam mengelilinginya. Baru pada saat itulah dia sadar bahwa sudah tidak ada pejalan kaki biasa dalam jarak beberapa meter dari sungai. Jelas semuanya dievakuasi secara diam-diam. Sepertinya pihak lain memiliki latar belakang yang cukup dalam. Kalau tidak, tentu tidak mungkin untuk mengevakuasi kerumunan orang banyak dalam waktu sesingkat itu. Menghadapi kumpulan pria berbaju hitam, Gavin tidak takut. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, melesat maju untuk menyerang lagi. Dia seperti dewa neraka yang bermandikan darah. Gaun merahnya bermandikan darah. Namun, ada terlalu banyak orang di sisi lain. Ada ratusan orang. Akhirnya, Gavin kelelahan, dijatuhkan ke tanah oleh satu orang. Kemudian, bilah pisau tajam ditebas ke arahnya. Gavin tetap tenang. Selama bertahun-tahun, dia sudah lama tidak peduli dengan hidup dan matinya. Terlebih lagi, dia juga sudah mengalami situasi diambang kematian sekali hari ini. Seorang wanita seperti dia sudah membunuh banyak orang dalam hidupnya. Pada akhirnya, dia akan ditusuk sampai mati dengan pisau. Mungkin ini karma yang harus diterima dalam hidupnya. Namun, tepat ketika bilah pisau tajam itu akan mengenai Gavin, sosok seseorang turun dari langit, menahannya. Itu Devan Amor. Devan benar-benar kembali. Sebagai bawahan, dia pantas mati untuk tuannya. Bahkan kalau memang harus mati, itu memang sudah tugasnya. Tapi Devan benar-benar kembali. Dang dang dang. Banyak bilah tajam menebas tubuh baja Devan, tapi tidak mampu menembus 1 mili pun. Awas! Devan berteriak keras. Saat berikutnya, sekelompok orang di sekitar Gavin semuanya terpental mundur. Devan segera menepuk tubuh Gavin beberapa kali dengan jarinya, membantu Gavin menghentikan pendarahan. Saat ini, Gavin memiliki puluhan luka yang mengerikan di tubuhnya. Seluruh gaun yang dipakainya sudah compang-camping. Kenapa kamu tidak pergi? Bibi dan yang lainnya. Di mana mereka? Kata Gavin pelan. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku sudah menempatkan mereka di tempat yang aman. Saat ini, Armini dan Tania sedang berdiri di atap sebuah bangunan dengan ketinggian lebih dari 300 meter. Melihat segala sesuatu di bawah mereka. Tentu saja, mereka hanya bisa melihat sekelompok kecil orang. Ini semua salahku. Aku sudah membuat masalah untuk Devan. Tania sangat menyalahkan dirinya sendiri. Bu, percayalah pada kakak. Sekarang kakak bukan orang biasa. Armini bicara pada Tania untuk menenangkannya. Bagaimanapun, sosok seperti Bang Thor bisa diintimidasi oleh Devan. Situasi kembali ke sisi Devan. Devan dan Gavin sudah dikepung ratusan orang. Apalagi masih ada banyak orang yang terus-menerus datang. Tanpa diduga,
Nyonya Chandra ternyata punya kekuasaan yang sangat besar. Bajingan, kamu sangat gila. Pada saat ini, suara yang penuh amarah tapi tidak terlalu jelas terdengar. Devan menoleh. Kemudian melihat seseorang yang seluruh tubuhnya terbungkus perban. Didorong oleh seseorang di kursi roda. Dari perkiraan bentuknya, Devan mengenali bahwa itu adalah Nyonya Chandra. Pada saat ini, tangan dan kakinya semuanya diperban. Dia tidak punya satu gigi pun di mulutnya. Tapi wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Melihat penampilan Nyonya Chandra yang menyedihkan, Gavin tentu tahu bahwa bawahannya yang melakukannya. Jelas bawahannya sudah ditangkap saat ini. Dipukuli habis-habisan satu persatu. Lalu dilempar ke depan Gavin. Maaf Nona Besar. Kami tidak tahu bahwa dia adalah Putri Jenderal Chandra. Beberapa bawahan yang dipukuli bicara pada Gavin. Semuanya merasa bersalah karena sudah melibatkan Nona Besar mereka. Namun, Gavin hanya berkata dengan dingin, dasar sampah tidak berguna. Siapa yang meminta kalian untuk membuatnya tetap hidup? Bersambung. Bab 51. Ribuan prajurit melawan Devan. Ini Asmodeus. Kalau sudah dianggap sebagai musuh, siapapun itu pasti akan dibunuh. Dia merasa tak salah kalau adiknya menggulingkan Nyonya Chandra. Justru, dia merasa salah untuk membiarkannya tetap hidup. Asmodeus, kan? Apa menurutmu di doujin ini tidak ada yang bisa menangkapmu? Kata pemuda itu sambil mendorong kursi roda dengan wajah dingin. Nah, tidak perlu bicara omong kosong kepada mereka. Bunuh mereka. Bunuh, ucap Alisa. Di doujin, siapapun yang berani menindas keluarga Juham pasti akan mati. Pemuda itu segera memerintahkan. Saat berikutnya, ratusan orang bergegas ke arah Devan dan Gavin. Gavin, apa kita masih bisa bertarung? Tanya Devan sambil memiringkan kepalanya. Masih. Jawaban Gavin singkat dan tajam. Devan membungkuk untuk mengambil pedang yang jatuh dan langsung menuju rombongan lawan. Puff. Devan menebas mereka seperti buah dan sayuran. Dia tidak membiarkan seorang pun hidup. Karena lawan mau membunuhnya. Untuk apa dia menahan diri? Awalnya, pemuda itu tersenyum mengejek. Tapi perlahan, alisnya berkerut. Akhirnya, wajahnya menjadi masam. Cuma dalam 3 menit atau bahkan kurang, Devan dan Gavin sudah membunuh ratusan orang. Keduanya berlumuran darah dan berjalan ke arah pemuda itu. Pemuda itu akhirnya merasa ketakutan. Kalian, mau apa kalian? Tadi, kamu bilang mau kami mati, kan? Devan memegang pedang tajam dan bertanya dengan mata menyipir. Pemuda itu menelan ludahnya dan berkata, Aku adalah cucu Jenderal Chandra. Kalian tidak bisa membunuhku, kan? Oh, maksudmu karena kamu dari keluarga terkenal. Kamu bisa seenaknya membunuh. Tapi orang lain tidak bisa membunuhmu. Tidak ada alasan bodoh seperti itu, kata Devan mengejek. Dia sudah bersiap membunuh pemuda itu dengan satu tebasan. Hentikan. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras. Sekelompok orang bergegas mendekat. Aku adalah wakil wali kota Doujin. Aku perintahkan kalian untuk meletakkan senjata kalian. Kalau kalian berani menyentuh sehelai rambut tuan muda Juham, kalian tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Puff. Sebelum dia selesai bicara, sebuah kepala terlepas dari lehernya dan darah menyembur kemana-mana. Ah!
Alisa yang melihat kepala putranya terbang langsung berteriak ketakutan. Dia tidak menyangka Devan berani bertindak meski wakil wali kota Doujin ada di sini. Maaf, bicaramu terlalu pelan. Devan berbalik dan menyeringai menunjukkan gigi putihnya pada pria botak setengah baya. Wakil wali kota, Arinal Junaidi, tidak menyangka Devan sangat berani membunuh di hadapannya dan tentara Apurva. Cucuku. Mata Gaston Chandra terbelalak. Dia membawa banyak orang ke tempat ini untuk membunuh Devan. Tapi Devan tidak mati dan malah cucunya yang mati. Devan, kamu pasti mati. Gaston meraung. Kalau kamu mau aku mati, ya aku mati aja. Sekarang gimana? Devan mengerucutkan bibirnya. Baiklah. Ini perintah untuk tentara Apurva. Anak ini melanggar hukum. Dia melakukan pembunuhan. Dosa yang tak terampuni. Aku perintahkan kalian untuk segera membunuhnya. Gaston Chandra berkata kepada tentara Apurva. Kali ini tentara Apurva berbeda dengan saat pernikahan Nikita. Kali ini ada puluhan ribu orang yang datang. Semuanya bersenjata. Mereka terlihat sangat mewah. Hampir seperti pertempuran besar. Hehe, aku membunuh orang. Jelas-jelas kamu bilang kepada mereka untuk membunuhku. Aku cuma mempertahankan diri, ucap Devan datar. Baiklah, Velano, hajar dia. Wakil wali kota kehilangan kesabarannya dan langsung menurunkan perintah. Velano melirik Devan dan mau tidak mau berkata, Devan, meski kamu punya jari dewa pembunuh, tapi kamu tidak bisa seenaknya membunuh orang seperti ini. Rasakan, tentara Apurva baru akan menyerang. Wakil wali kota sepertinya mendengar sesuatu. Dia bertanya pada Velano, kamu tadi bilang dia punya apa? Jawab wakil wali kota. Dia punya jari dewa pembunuh. Kata Velano. Kamu yakin? Aku yakin. Lagi pula, di negara Al-Sutra ini, tidak ada yang berani memalsukan jari dewa pembunuh. Jawab Velano. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Hentikan. Semuanya kembali bersamaku. Wakil wali kota langsung memberi perintah. Ini membuat Velano bingung. Meski dia tahu kalau jari dewa pembunuh sangat hebat, tapi dia tidak menyangka bahkan wakil wali kota pun sampai takut. Dia punya jari dewa pembunuh. Cuma Ratu Naga yang bisa mengadili dia. Sebelum bertemu Ratu Naga, dia bisa membunuh siapa saja. Aku tidak mau mati. Wakil wali kota berkata dengan suara rendah. Kemudian dia langsung pergi ke Humirnya. Melihat wakil wali kota menyelinap pergi, tentu Velano cuma bisa membiarkan tentara Apurva mundur. Pemandangan ini membuat Devan terkejut. Meski guru kaisar pembunuh sudah memberitahunya, dengan jari dewa pembunuh, dia bisa bertindak dulu baru melapor. Dia tidak menyangka bahkan wakil wali kota pun takut. Tentu saja Arinal takut. Apa artinya bertindak dulu dan melapor nanti? Yaitu membunuhnya dulu baru dilaporkan pada ratu. Dan membiarkan ratu memutuskan apa dia bersalah atau tidak. Kalau dia terbunuh dan ratu membebaskan pembunuhnya, lalu apa gunanya? Arinal tidak mau menggunakan nyawanya untuk membuktikan kesalahan Devan. Kalau saja dia tahu Devan punya jari dewa pembunuh, Arinal tidak akan datang. Puluhan ribu tentara Apurva hilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat ini, Gaston sangat marah. Dia tidak menyangka Devan punya jari dewa pembunuh. Tapi bukan berarti dia takut pada Devan. Jari dewa pembunuh cuma memberi Devan kekuatan untuk bertindak dulu baru kemudian melapor. Tapi bukan berarti dia tidak bisa dibunuh. Ayah,
Dia membunuh anakku. Dia tidak bisa dibiarkan pergi begitu saja. Seru Alisa. Jangan khawatir. Dia akan mati hari ini juga. Gaston berkata pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, helikopter militer, mobil bersenjata dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka dari divisi perang Doujin. Gaston adalah jenderal bintang 1. Meski sudah pensiun, tapi dia punya banyak kemampuan. Tadinya dia membuat wakil wali kota datang dengan puluhan ribu tentara Apurva. Tapi Arinal langsung mundur begitu tahu Devan punya jari dewa pembunuh. Untungnya, dia menyiapkan cadangan. Orang-orang dari divisi perang Doujin dipindahkan. Orang-orang di divisi perang Doujin jauh lebih kejam dari tentara Apurva. Serta senjata dan perlengkapan mereka jauh lebih canggih. Mereka punya penembak jitu, rudal roket, mobil bersenjata dan kapal perang. Dengan kekuatan seperti itu, cukup untuk membunuh sekelompok master mitik. Bahkan bisa membunuh Grandmaster biasa. Kolonel Dovok hormat pada Jenderal Senior Chandra. Seorang pria kekar memberi hormat kepada Gaston. Dovok, kamu sudah jadi kolonel sekarang. Bagus. Kamu pasti akan menjadi jenderal di masa depan. Gaston menepuk bahu Dovok. Setelah memberi salam, Gaston berkata dengan wajah muram, Dovok. Orang bernama Devan ini mematahkan tangan dan kaki menantuku dan membunuh cucuku. Hari ini, kamu harus membalaskan dendamku. Jangan khawatir, Jenderal Senior. Aku akan membunuh orang jahat seperti itu. Angguk Dovok. Tapi, dia punya jari dewa pembunuh. Kamu tidak takut, kan? Kata Gaston. Bersambung.